Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas 11. Materi awal pelajaran bahasa Indonesia adalah tentang struktur teks prosedur. Teks yang telah kita baca tadi termasuk teks prosedur karena berisi langkah-langkah atau tahapan yang harus dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Teks prosedur bertujuan untuk membantu seseorang memahami bagaimana cara melakukan atau membuat sesuatu dengan tepat. Teks tersebut juga sesuai dengan ciri-ciri teks prosedur, yaitu berisi langkah-langkah kegiatan yang dapat berupa poin-poin atau paragraf. Setiap poin berkaitan dan menunjukkan urutan langkah yang harus dilakukan. Namun, ada pula teks prosedur yang berbentuk paragraf dan tidak menggunakan angka sebagai urutan, namun menggunakan konjungsi temporal. Yang kedua, menggunakan kalimat saran dan larangan. Kalimat saran dalam teks prosedur bertujuan untuk mengarahkan seseorang melakukan sesuatu agar mendapatkan hasil yang lebih baik. Yang ketiga, disusun secara sistematis dan dijelaskan secara detail. Teks prosedur berisi langkah-langkah yang sistematis dan runut. Setiap langkah juga dijelaskan secara detail agar pembaca dapat memahami langkah yang akan dilakukan. Yang keempat, berisi informasi yang bersifat objektif, yaitu berdasarkan percobaan atau analisis, bukan hayalan penulis. Yang kelima, terdapat bilangan urutan atau angka yang menunjukkan urutan atau langkah prosedur. Selanjutnya kita membahas struktur teks prosedur. Struktur teks prosedur dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, bagian tujuan, yaitu bagian pengantar berupa kalimat interrogatif sebagai pembuka teks sebelum masuk ke topik yang dibahas. Pada bagian ini juga dijelaskan tujuan dari pembuatan teks prosedur atau hasil akhir yang akan dicapai dalam melakukan tahapan-tahapan pada teks prosedur. Dan yang kedua adalah bagian langkah-langkah. Bagian ini berisikan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk memperoleh hasil sesuai dengan tujuan teks prosedur. Tahapan ini harus dilakukan secara runut dan tidak boleh ada tahapan yang terlewat atau tertukar. Dan yang ketiga adalah bagian penegasan ulang atau penutup. Di akhir teks prosedur terdapat simpulan kegiatan. Bagian ini berupa kalimat atau paragraf yang menjelaskan hasil yang didapat setelah melakukan setiap langkah kegiatan. Pada bagian ini juga terdapat saran dan tanggapan penulis terhadap kegiatan yang telah dilakukan. Simaklah hasil analisis struktur teks prosedur. Pada bagian awal terdapat judul teks, yaitu cara mendaftar atau membuat akun Twitter. Nah, pada paragraf pertama termasuk bagian tujuan.
karena merupakan pengantar tentang topik yang akan dijelaskan di dalam teks. Kemudian paragraf kedua adalah termasuk bagian langkah-langkah karena berisi petunjuk yang disarankan kepada pembaca terkait dengan topik yang ditentukan. Dan paragraf terakhir termasuk penegasan ulang karena berupa harapan ataupun manfaat apabila petunjuk-petunjuk itu dijalankan dengan baik. Saatnya latihan. Cobalah jawab soal berikut. Lilin aromaterapi banyak sekali diminati, khususnya bagi Anda yang ingin mengharumkan kamar dengan wangi bahan atau bunga alami yang menenangkan. Selain banyak dijual, lilin aromaterapi juga bisa jadi lahan bisnis loh. Berikut ini cara membuat lilin aromaterapi yang bisa dipraktikkan di rumah. Penggalan teks di atas merupakan salah satu struktur teks prosedur, yaitu bagian A. Deklaratif, B. Langkah-langkah, C. Material, D. Tujuan, E. Imperatif. Jawabannya apa ya? Iya, betul. Jawabannya adalah D. Tujuan. Karena merupakan pengantar tentang topik yang akan dijelaskan dalam teks. Alhamdulillahirrohmanirrohim. Semoga semuanya paham. Selamat belajar dari rumah ya. Jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan pada setiap aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.